Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi dengan pembelajaran Pak Rahman, yaitu dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SD kelas 4 Fastabikul Khairat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu pertama, memahami kisah keteladanan Wali Songo. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama semuanya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Wali Songo adalah wali Allah, adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 62 sampai dengan 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam. Ada 9 wali Songo dan hari ini yang kita pelajari hanya 4. Yang pertama adalah Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat adalah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gresik atau nama lengkapnya beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ini adalah Masjid Jami Gresik dan makam Maulana Malik Ibrahim atau makam Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau nama lengkapnya Raden Rahmat. Sunan Ampel, kisah keteladanan beliau adalah yang menarik ketika berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Walaupun Prabu Brawijaya tidak memeluk agama Islam, tapi Prabu Brawijaya sangat terkesan dengan ajaran Islam yang begitu indah, begitu damai, begitu tentram, dan sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Yang pertama, main atau berjudi. Yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, maling atau mencuri. Yang keempat, madat, menghisap ganja atau obat-obatan. Yang kelima, madon atau berzina. Nah, ini adalah Masjid Seagung Sunan Ampel dan makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berdekatan dengan Masjid Agung Sunan Ampel. Selanjutnya, Sunan Giri. Sunan Giri
adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jutungan, dan delikat. Ini adalah Masjid Agung Sunan Giri dan makam Sunan Giri. Bagus ya. Ini masjidnya, ini makamnya. Dan rata-rata semua itu banyak sekali orang yang berkunjung atau berziarah ke makam-makam beliau. Yang keempat, yang terakhir, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati, anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Ada 4 tadi. Yang pertama adalah Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat adalah Sunan Gunung Jati. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat semuanya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.